mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pengimbasan budaya positif dengan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan pengawas bina, yang ketiga adalah sambutan ketua MGMP PPKN, yang keempat adalah pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Ahmad Bagus Hasmiaji SPD, yang kelima adalah tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan pengawas bina kepada Bapak Budi. Kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bu Ketua MGMP PPKN yang sebentar lagi akan lulus CGP-nya tersambut alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati pula Pak Bagus, ini angkatan ke-8 hampir juga ya Pak ya, baru setengah jalan, yang hari ini akan menjelaskan ilmu yang sudah didapat melalui pendidikan kebudayaan. Kemudian teman-teman calon ibu gerak dan sudah berjalan ya, sudah berjalan antara modul 1 sampai titik 3 yang mungkin 2.1 malah justru sudah 2.1. Alhamdulillah, ini adalah aktor-aktor untuk membantu pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, yang intinya bahwa kurikulum merdeka pembelajarannya tidak lain adalah berbasis kepada anak yang nanti terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pendidikan berubah ini dari angkatan per angkatan, durasinya sangat lama sekali. Yang angkatan 1 sampai angkatan 5 itu berpendidikan 9 bulan, kayak orang membayarkan yang 9 bulan. Kebetulan kami mengalami mengajar guru penggerak di angkatan yang keempat, dan sebagian besar di daerah Jawa Barat, saya ngajarnya di Banten, itu sebagian besar para alumni guru penggerak sudah dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Dan ini di kota sudah diberdayakan bahwa lulusan guru penggerak angkatan 6 kalau tidak salah ya, angkatan 6 kita coba ambil 2 untuk menjadikan calon pembelajaran. Yang kemarin Jumat kita ambil 2 orang tersebut untuk menduduki sebagai kepala sekolah. Nah, semoga nanti Bu Isya, Pak Bagus, dan Ibu Eli, terus Aceh kan ada 3 nih. Ya, dunia. Semoga teman-teman kita siap, artinya siap sebagai pemimpin pembelajaran. Bagi yang belum, bagaimana? Ini angkatan 10 masih ada kesempatan. Semoga belum tutup ya. Belum. Teman-teman nanti bisa belajar bagaimana kok bisa masuk sebagai guru penggerak, karena memang untuk kedepannya ini kalau tahun 2024 tidak ganti menterinya atau ganti kepemimpinannya, bahwa untuk pemimpin pembelajaran itu memang harus mempunyai sertifikat dari pemerintah. Dan bagi yang tidak ini tidak berkecil hati, karena di situ ada kriteria juga
seandainya tidak ada penggeraknya di kota kabupaten tersebut, itu bisa diambil dari guru yang berpotensial. Potensial artinya apa? Potensi guru tersebut selalu menggerakkan komunitas-komunitas temannya, bisa juga menjadi pengurus-pengurus salah satu organisasi seperti pengurus NGP mungkin, atau di sekolahnya di satuan pendidikan bisa menjadi pembina atau kegiatan-kegiatan yang selalu mengikutinya, kemudian selalu mengikuti lomba-lomba walaupun tidak juara, itu nanti dari pemerintah kota bisa mengambil salah satu kriteria dari tersebut. Tapi kalau seandainya sudah ada stok dari guru penggerak, itu memang diambil. Ini masih dicoba dari teman kita, ada dari prakarya ya, satu, kemudian satunya dari bahasa Inggris, sampai 13 dan sampai 7. Dan ini dicobakan di sekolah yang basah, kalau nggak senang bisa sekolah basah biasa negeri 9 dan sampai 9. Nah, kebetulan kemarin memang ada rotasi dan sebagainya, termasuk pemimpin kita baru ketemu dengan saya, mau dirotasi juga ya, tidak SMP juga kalau tidak salah. Kemudian Bapak Ibu tetap semangat, tetap semangat. Kita ambil yang positifnya saja. Termasuk ini guru-guru penggerak tersebut, siapapun pemimpinnya, kan biasanya dengan kayaknya begini, kemudian sini nanti Ustaz Gofar berjalan ya, Ustaz Gofar. Nah, sehingga apapun siapapun penggantinya, yang penting ada dalam diri panjenengan bahwa saya itu pokoknya ingin memajukan di SMP yang saya. Intinya pembelajaran berbasis kepada anak, termasuk aksi-aksi nyata ini nanti bisa diimplementasikan kepada sekolah masing-masing. Kami selalu membina kepada sekolah-sekolah yang ayo maju, harus maju. Aku ganti kan, apa-apa, Pak Senting, wes meninggalkan yang baik, gitu ya. Ini sambil 5, kemudian juga sudah ada yang masuk, ada 3 dan sebagainya. Semoga nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ilmu pendidikan bergerak, itu paling tidak bisa mengkolaborasikan atau bisa omong-omong dengan teman yang lain, dan teman yang lain pun tidak usah disini Pak gaya ya, penggerak dia memang pakai kegiatan, banyak kegiatan, akan tetapi kegiatannya intinya itu memang manajemen. Nah, kami harapkan yang sudah menjadi guru bergerak atau yang guru potensi itu, kita bekerjanya melihat dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu panjangan besarnya. Rapor pendidikan, kesatuan pendidikan yang kurang apa sih? Nah, itu nanti bisa digarap, bisa bergerak, bisa mengubah. Kalau kita satu kota kalau kita lihat itu rapor pendidikan, kesatuan pendidikan sebagian besar memperasi dan literasi ya. Kemudian yang ketiganya adalah pembelajaran. Nah, berarti kaitan dengan memahami literasi ini anak-anak, karena yang jawab itu kan anak, jadi anak itu biasanya mencerminkan apa yang diajarkan guru, apa yang dilihat itu dicetuskan ke dalam jawaban KKM itu, ya, KKM yang menjawab adalah kelas 8. Sehingga dilihat raportnya kurang jawabannya mungkin tidak pernah, jarang gitu kan, kadang-kadang. Nah, jawaban itu kan anak tidak hanya menjawab mainan satu, tapi berbagai alasan anak mengeksploitasi anak untuk menjawab. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya sudah ada guru penggerak dan guru susah,
menunggu giliran ya, jadi tidak harus menjadi kepala, tapi jadi pengawas pun bisa. Nah, boleh ya, jadi pengawas atau jadi kepala, jadi pengawas bisa. Contohnya Pak Budi ya, saya sendiri tidak pernah jadi kepala, tapi langsung. Nah ini kalau mungkin dulu aturan pakai guru penggerak, mungkin aku nomor 2 karena orang Indonesia saya. Nah, mungkin saya ikut seleksi lagi ya, istilahnya harus karena pengawas itu sudah dites untuk apa, menjadi fasilitator ya, istilahnya menjadi fasilitator itu pun sama mengikuti tes dan sebagainya sehingga punya sertifikat fasilitator. Kemudian untuk pengawas memang ada juga dan sebagainya sehingga sudah, kalau sudah ada sertifikat di guru penggerak itu nanti akan dipoles selama 10 atau 1 atau 7 atau 10 hari untuk mendapatkan penguatan sebagai kepala sekolah atau nanti yang pengawas. Jadi itu biasanya dari, kalau dulu namanya LPMP, sekarang Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, berarti BPMP ya, yang LPMP. Tapi kalau yang guru penggerak, Balai Penggerak atau Balai Besar itu Bapak Ibu, sehingga jenengan tetap semangat walaupun yang belum menjadi penggerak tapi sudah bisa menggerakkan. Itu karena apa? Karena memang tuntutan zaman seperti itu. Ya, sehingga nanti Pak Bagus bisa PPN oh nggak sama Pak. Yang lain pun jangan kecil hati, nanti masih mungkin yang guru penggerak itu terus mungkin angkatan 10 sudah 12 kemungkinan sampai tahun 2004 kalau tidak salah. Nek 2004 selama ganti menteri, apapun yang menterinya masih punya kebijakan untuk politik dievaluasi bagus dan sebagainya, mungkin tidak. Tapi untuk fasilitator memang stoknya sudah banyak sehingga sudah harus menjadi fasilitator, paling tidak harus menjadi PP. PP pun tidak bisa menjadi kepala. Yang PP yang mengajar praktek malah justru yang karena ilmunya PP itu hanya mulai 10 hari untuk mendampingi. Tapi harus sampai ada yang cerai dan sebagainya. Ini ya, tujuannya kedua laptop. Sampai ada yang PP pun nggak boleh. Saya punya teman PP sampai seorang perempuan, bapak aku bisa tak tutup aku. Nah sehingga nanti termasuk Pak Bagus alhamdulillah separuh jalan ya, teman-teman separuh jalan. Saya dulu pernah bilang sama guru saya terima para izin pada suami. Barangkali istilahnya biasanya dari dan kalau saya punya foto dan itu nanti kalau dengan adanya komunikasi yang baik kan insya Allah itu kan ini sambutan dari kami. Nanti kami jam 2 itu ada acara itu tentang kurikulum merdeka sebagai mencari sebagai sumber di platform pengajar di platform sehingga panjenengan yang menginginkan naik pangkat itu sekarang kan pengen itu yang di belakang belanja aktif-aktif lah di PNM itu harusnya tahu ya proses itu sedang untuk pengembangan di orang satu belakang nanti tinggal kalau tahu strateginya gampang, terus mulai sedikit masuk sertifikat untuk 30 jasa kenaikan pangkat dan untuk 4 atau sertifikat terus itu Bapak Ibu sambutan dari kami. Semoga nanti Pak Bagus bisa menjelaskan dan teman-teman juga istilahnya bisa melaksanakannya
siji memang aja sombong ya. Misalkan CGP ini malah mangatnya awan-awanan CGP udah lah. Beneran sulit yang sehingga itu nanti akan seorang CGP akan menjadi sorotan. CGP itu baik ya. Nah seperti itu. Sehingga jangan sampai istilahnya ada kata-kata kita akhiri mungkin kami tidak sampai selesai Pak Bagus Indonesia karena memang kami ada kegiatan harus sebentar lagi saja. Setiap sekolah itu mengirimkan guru dilatih dioperasikan lalu 1000 dan sekolah ini jadi ada 17 guru mau dipanggil nanti selama 4 hari dioperasikan. Ini berarti kan lantai yang dipanggil ini kita besok mau materinya tentang kurikulum merdeka dari BPG Jawa Tengah. Demikian kurang lebihnya entah siapa yang dipanggil, yang penting bukan Ibu Pundra. Jadi yang Ibu Pundra tidak dipanggil, nanti yang dipanggil dari Bapak Ibu para yang ada potensi, kemudian nanti akan juga selama jadi daerah sampaikan. Barangnya kalau Brebes, Tegal, Selami, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, sampai Batang, minum, ya saling. Demikian Bali Jaya, demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti tidak bisa menemani sepenuhnya Pak Bos, semoga acara ini pembebasan bisa berjalan lancar. Demikian sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Kemudian kita lanjutkan acara. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MPMP PPKN pada Bu Buratul Azizah SPD. Kami silakan. Terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budi Darsama selaku pengawas bina MPMP PPKN SMNS Kota Pekalongan. Yang saya hormati Pak Bagus ya, yang hari ini akan menjelaskan ilmu yang telah didapat dari program pendidikan guru penggerak, utamanya adalah pada materi budaya positif ya, pada budaya positif. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua anggota MPMP PPKN SMP MTS Kota Pekalongan. Sebelumnya marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur ya Bapak Ibu ya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang karena rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan atau untuk mengikuti pembebasan yang akan dilaksanakan oleh Pak Bagus ini. Nah, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian sholawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena jasa-jasa beliau ya sampai dengan hari ini kita bisa menikmati keindahan dunia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya untuk budaya positif itu materi yang sangat penting untuk kita sebagai guru ya, karena materi tadi akan kita imbaskan lagi kepada murid-murid kita sehingga murid-murid kita nanti akan terbiasa dengan budaya positif dan ini akan sejalan dengan tujuan pemerintah ya untuk membentuk generasi muda dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak salahnya marilah kita ikuti pembahasan pada siang hari ini dengan sebaik-baiknya dan semoga nanti kita dapat ilmu ya, dapat ilmu untuk membebaskan itu kepada murid-murid kita sehingga pertemuan pada hari ini akan membawa hasil yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Pak Bagus ya, saya titip pesan ya Pak sebagai calon guru penggerak sesuai dengan simbolnya ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, marilah kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk menyusun program kerja dan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Pekalongan ini Pak ya. Mungkin pertama awal kita dengan teman sejawat ya, dengan teman sejawat sesama guru mata pelajaran PPK
kita kembangkan dan bersama-sama sehingga bisa menjadi forum yang banyak manfaatnya untuk teman-teman. Mari kita bersama-sama berkolaborasi ya. Bukan hanya CGP saja tapi semua Bapak Ibu guru silahkan mengikuti istilahnya apa tadi yang tergerak dan bergerakkan itu ya. Mari kita bersama-sama memajukan dunia pendidikan terutama kaum kami. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sangat luar biasa sekali di mana banyak kesibukan yang tentunya menghinggapi waktu itu, tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk bersama kita tentang pengibasan budaya positif. Nah, budaya positif seperti halnya yang sudah pernah kita dengar di PMM, sudah ada di diskusi-diskusi, sudah ada di NGM juga sudah ada. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan dan menjelaskan tentang budaya positif. Nah, sebelum kita bicara tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan pematik di mana kira-kira menurut Bapak Ibu semua hukuman itu mendisiplinkan siswa atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal yang positif seperti membaca buku ataupun membuat literasi, kira-kira itu sudah sesuai atau belum? Yang ketiga, memberi penghargaan kira-kira dapat meningkatkan motivasi atau tidak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dari 3 pertanyaan pematik tersebut, hukuman itu dapat mendisiplinkan atau tidak? Gimana Bu? Monggo Bu Aziza. Menurut saya, hukuman itu istilahnya apa sumbernya kan dari kita yang memberi hukuman ya Pak. Iya. Tingkat kesadaran anak untuk disiplin itu berasal dari luar nih, dari orang lain. Nah itu mungkin kalau nggak ada orang lain bisa saja dia tidak menjadi disiplin ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu ke anak-anak kita itu memberinya bukan semacam hukuman nih, tapi sesuatu hal yang berasal dari diri anak sendiri, kesadarannya untuk mematuhi aturan tadi. Jadi kalau menurut saya jawabannya hukuman bukan cara yang tepat untuk mendisiplinkan murid kita. Ya, tepuk tangan untuk Mas. Nah, hukuman itu seperti halnya yang sering kita lakukan kadang ketika ada anak yang kurang disiplin, kita memberikan hukuman. Tapi kalau anak tersebut disiplin, kita memberikan penghargaan. Seperti itu biasanya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu berasal dari motivasi ekstern atau berasal dari luar diri anak. Yang akan dikembangkan dalam budaya positif adalah motivasi yang berasal dari dalam. Dari dalam siapa? Dari dalam diri anak itu sendiri atau sering disebut dengan motivasi intern. Lanjut Bu. Nah, hukuman tidak bisa mendisiplinkan. Itu hanya akan membawa bekas luka. Anak tersebut akan dendam pada ibunya. Wah, dulu saya dihukum berdiri, disetrap kalau zaman dulu namanya ibu, disetrap sampai saya kakinya gemeteran, misal seperti itu. Itu hanya akan membawakan bekas luka. Tapi hukuman tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Jadi semisal dia terlambat, hukumannya kok berdiri. Dia terlambat, hukumannya kok hormat bendera. Jadi tidak ada korelasinya antara perbuatan yang salah dengan hukuman yang diberikan. Itu hanya akan membawakan bekas luka dalam diri seseorang. Pemberian hukuman atau hal positif kira-kira bisa nggak? Belum tentu menumbuhkan disiplin positif. Ketika anak tidak mengerjakan PR, anak tersebut disuruh merangkum, itu belum tentu memberikan atau menumbuhkan motivasi intern dari diri anak. Belum tentu menumbuhkan, karena itu berasal dari motivasi eksternal. Dan memberikan penghargaan bisakah meningkatkan disiplin positif? Belum bisa, belum tentu juga, karena berasal dari luar. Nah, yang akan kita gali adalah motivasi intern atau motivasi dari dalam diri anak. Lanjut. Nah, kira-kira apa itu budaya positif? Budaya positif itu kira-kira seperti apa yang menurut di gambaran Bapak Ibu semuanya? Budaya positif yang bisa mewujudkan motivasi intern dari seorang anak. Jadi tanpa dihukum, kamu tidak mengerjakan PR, hukumannya ini. Tapi anak sudah tahu, oh, ketika saya tidak mengerjakan PR, berarti saya melanggar kesepakatan ini. Tugasnya adalah membuat seperti ini. Itu yang akan kita temukan. Lalu, nah, budaya positif di sekolah yaitu menanamkan nilai-nilai kebijakan universal yang kebiasaan di sekolah berpihak pada peserta didik. Mereka dapat berkembang sesuai dengan kepribadiannya yang kritis dan penuh hormat dan juga tanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Jadi kita menciptakan sebuah lingkungan yang semuanya berasal dari kesepakatan bersama. Jadi anak ketika melanggar kesepakatan tersebut, dia juga merasa, wah, diri saya melanggar kesepakatan bersama. Berarti saya sudah melanggar kesepakatan A. Tugasnya atau hukumannya adalah ini, konsekuensinya adalah ini. Seperti itu. Coba, ketika anak tidak mengerjakan PR, kesepakatan bersamanya dia harus, semisal ketika anak tidak mengerjakan PR, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ketika anak tersebut tidak mengerjakan PR, pasti akan memberi hukuman, memberikan sanksi dan lain sebagainya. Padahal belum tentu anak itu tidak mengerjakan PR. Barangkali dia sudah mengerjakan, tetapi buku tugasnya ketinggalan. Dan kita perlu mendalami alasan apa kenapa dia tidak membawa atau mengerjakan PR tersebut. Itu yang perlu kita dalami supaya motivasi intern dari anak tersebut muncul. Lanjut. Nah, hal itulah yang dinamakan dengan perubahan paradigma berpikir. Yang awalnya ketika anak berbuat salah, kita harus memberikan sanksi. Oleh karena itu, kita harus mengalami perubahan paradigma. Paradigma yang seperti apa? Mari kita bermain game yang ini. Coba Bapak Ibu duduknya bersebelahan, satu orang menggenggam sebuah kertas atau yang menurutnya berharga. Kemudian yang sebelahnya bisa membuka kertas tersebut yang ada di genggaman tangan. Bisa dengan cara dibujuk, bisa dengan cara merayu, bisa dengan cara mengancam, bisa dengan cara menghardik, menyuap. Kira-kira apa yang terjadi? Apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda? Coba Bapak Ibu guru bersebelahan, bersampingan. Yang satu memegang kepala sebuah di dalamnya ada kertas atau keyakinan, yang satunya berusaha untuk membuka. Coba buka, bisa tidak? Bisa tidak? Coba. Ya. Yang satu menggenggam, yang satunya mencoba membuka. Bisa tidak? Nah, coba. Yang satunya yang genggam, yang satunya yang teman satunya berusaha membuka. Boleh dengan cara dibujuk, boleh dengan cara bagaimana. Oh iya. Dengan mempertahankan itu kira-kira bagaimana? Iya.
dipertahankan apa gimana? Nggak mau tak kasih. Nggak mau dikasih. Itu berharga. Nggak mau. Iya. Coba dibuka sampai dibuka. Bagaimanapun caranya. Ya makan ya kira-kira. Ayo siapa Iya. Berarti dia nggak mau. Nggak apa ya? Minta ini. Juga biar dikit-dikit. Ayo geli. Apa coba? Yang satu berusaha menggenggam tangannya, mau bagaimanapun tidak akan dibuka. Sedangkan yang satunya, teman yang satunya berusaha membukanya. Ada yang dipaksa, ada yang dirayu, ada yang diancam dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah hal tersebut merupakan sebuah paradigma di mana kita yang berusaha menjaganya, ketika anak itu sudah bersikukuh dengan yang namanya kesepakatannya, ketika kita membukanya dengan keras, itu tidak akan bisa karena itu berasal dari luar. Sedangkan ketika anak tersebut atau Anda yang berusaha menggenggam dari dalam dirinya, ya wes tidak apa-apa, saya dapat menerima kunjungan dari Anda, akan membukanya dengan cara perlahan walaupun bukan dipaksa. Itu yang namanya motivasi dari dalam diri. Mau sekeras apapun kita memaksanya sampai tangannya lecet-lecet, ketika itu berasal dari luar, kira-kira dibuka apa enggak sama teman yang sebelahnya? Enggak, karena berusaha dipertahankan. Itu yang namanya paradigma perubahan. Nah, perubahan paradigma itu membangun budaya positif, perlu menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman, bertindak menciptakan merdeka, dan juga lazim disiplin berkaitan dengan kontrol. Selanjutnya Bu. Nah, perubahan paradigma ini yang sering dianggap bermasalah. Ilusi guru mengontrol murid. Katakanlah yang mengepal adalah murid. Guru itu mau mengontrol, dia itu gurunya berusaha membuka kepalan tangannya. Yang selama ini kita lakukan kan seperti itu. Kamu itu harusnya terbuka, jangan tertutup. Ketika dipaksa terbuka, anak tetap tertutup. Itu ilusi yang pertama. Guru seperti mengontrol seorang murid, padahal tidak. Guru di sini bertugas menuntun dalam proses pembelajaran, bukan menuntut. Selama ini kita menuntut kamu harus pintar ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti halnya kita tadi, jika yang menggenggam itu anak, kita orang dewasa sebagai seorang guru punya ilusi yang ada di alam bawah sadar kita bahwa seorang murid harus tunduk kepada gurunya. Itu ilusi-ilusi yang perlu kita perbaiki. Karena sebenarnya ketika motivasi internal itu sudah tumbuh, seorang anak akan terbuka dengan sendirinya dan mematuhi perintah gurunya tanpa harus dipaksa. Ketika anak sudah sepakat. Nah, yang jadi pertanyaan berat, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi internal anak? Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti halnya kita. Seperti tadi, kita mencoba membuka tangan seseorang, kita ingin tahu apa isinya. Itu menurut orang lain, sedangkan menurut yang menggenggam, dia berusaha mempertahankan. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi tidak masalah dia mau menyembunyikan sesuatu, mau menyembunyikan yang di dalam kepalanya, tidak masalah.
Tidak apa-apa, yang terpenting kita bisa memahami ketika nanti kita bisa menyelami dalam dirinya, anak tersebut akan membuka apa yang sebenarnya dia sembunyikan, dia akan bercerita sendiri tanpa harus kita paksa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika seorang anak melakukan sebuah hal yang tidak sesuai dengan aturan atau norma, itu disebut sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang ada anak yang datanya terlambat terus. Kenapa dia seperti itu? Kalau kita menggunakan stimulus respon, anak itu pasti bersalah. Tapi kalau kita pakai teori kontrol, tidak. Kita tanya, kenapa bisa terlambat? Saya begadang, Pak. Begadang ngapain? Saya main game, Pak. Kalau kamu main game, datangnya terlambat. Iya, Pak. Menurut kamu, bagaimana cara kamu supaya tidak datang terlambat? Nanti anak tersebut akan jawab, saya tidak begadang lagi, Pak. Lah kalau kamu tidak begadang, berarti kamu tidak ngapain? Saya tidak main game, Pak, ketika larut malam. Seperti itu. Jadi, anak tersebut pasti ada tujuannya. Misal ada anak yang tingkahnya selalu aktif terus dalam hal yang negatif, itu juga punya tujuan. Mungkin dia ingin merasa diperhatikan sama gurunya. Mungkin di rumah dia sedang bermasalah, di sini dia melampiaskan emosinya, di sini dia menyampaikan semua keluh kesahnya yang ada di rumah dilampiaskan di sekolah. Tujuannya mungkin itu. Lanjut, orang yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut teori stimulus. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti halnya tadi yang saya ceritakan tadi. Yang bisa mengontrol seseorang yang menggenggam adalah dirinya sendiri. Orang lain dari luar tidak bisa. Mau sekeras apapun dia mencoba membuka kepala tangan orang lain, sampai tangannya melecet-melecet pun, yang menggenggam akan tetap menggenggam. Jadi yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda. Yang bisa mengontrol diri seorang siswa adalah siswa tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang keempat, pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang kita perlukan ketika anak tersebut bermasalah, kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Baik itu bisa berkolaborasi dengan wali kelasnya, bisa berkolaborasi dengan guru BK, bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Sebenarnya anak tersebut kenapa sih kok sampai bertingkah seperti itu? Apakah dari basic keluarganya, atau dari lingkungan di kelasnya, atau dari lingkungan masyarakatnya? Jadi kita berkolaborasi. Kita tidak memfokuskan, oh ini ternyata seperti ini, jangan seperti itu. Karena ada berbagai faktor yang harus kita ketahui. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang maupun kalah, yang ada adalah win-win solution. Jadi anak tidak merasa, wah saya dihakimi seperti ini. Tapi anak merasa terbuka, iya Bu, sebenarnya saya itu mau curhat sama ibu, tapi saya malu. Sebenarnya saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti anak akan ketika sudah chemistry-nya sudah terjalin antara bapak ibu guru dengan murid, maka akan mudah dalam penyampaian atau penyelesaian masalah. Seperti itu. Selanjutnya Bu, apa makna disiplin yang bisa kita ambil dari kata di sini? Mungkin dari bapak ibu guru bisa, kira-kira disiplin itu apa sih? Siapa? Disiplin itu apa? Selama ini kita kan berpikir kamu harus disiplin. Lah disiplin itu apa kira-kira? Ayo yang berani siapa? Disiplin.
sesuai aturan. Ya, monggo Bu Azizah terlebih dahulu. Sesuai aturan. Sesuai aturan. Ya, kalau Ibu Perilaku baik yang diulang. perilaku baik yang diulang. Berarti seperti halnya kita membudayakan budaya positif Bu ya. Hal yang baik kita tanamkan terus sampai akhirnya terwujudlah sebuah kata yang namanya disiplin. Yuk kita coba lihat pengertiannya sama-sama Pak. Kata disiplin sering digunakan pada kata disiplin juga sering adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi seperti yang disampaikan Ibu, keteraturan tanpa harus kita beritahu anak sudah melakukan. Seperti halnya kita melakukan sholat 5 waktu tanpa ada yang menyuruh, "Hei, kamu harus sholat," hanya dengan mendengarkan suara azan atau melihat jam tangan, "Wah, sudah jam 12, saya belum sholat." Sholat dengan sendirinya. Karena itu berasal dari dalam diri seseorang, bukan dari orang lain. Mau musolanya di dekat rumahnya, ketika dia tidak punya motivasi dalam dirinya, azan sekeras apapun, dia tidak akan sholat. Engko WA, mepet kasar, sisan kudune, sekalian sholat duhur, bagus langsung sholat asar. Ada yang seperti itu, karena berawal dari eksternal. Tapi kalau internal, ketika sudah dengar, langsung sholat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada kata disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak-pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi internal. Jika motivasi internal itu belum muncul, kita perlu pihak-pihak lain berkolaborasi untuk menumbuhkan motivasi internal. Lanjut. Nah, motivasi internal itu yang nomor 3, sedangkan yang nomor 2 itu adalah motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang anak akan melakukan sebuah tindakan apapun asalkan tidak dihukum. Anak-anak besok mengerjakan tugas, jika tidak nanti kalian akan saya hukum. Dia akan melakukan apapun, baik itu nyontek punya temennya, mengerjakan seenaknya sendiri, mungkin tidak sesuai dengan alur yang kita harapkan. Itu agar tidak mendapatkan hukuman. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain. Semisal, kira-kira ranking itu perlu atau tidak? Ranking kelas. Ranking kelas. Jadi ada anak yang pintar, ada anak yang ranking 1, ada anak yang ranking paling bawah. Kira-kira itu perlu enggak di masa kurikulum merdeka seperti ini? Tidak perlu. Jadi itu Bu, untuk mendapatkan imbalan dengan adanya ranking atau label ranking 1, berarti anak bisa semua mata pelajaran. Padahal kodratnya anak, ada yang bisa matematika, ada yang cuma bisa rasa olahraga, ada yang cuma seni tari. Tapi ketika itu ditonjolkan up, di-push secara maksimal, dia akan lebih baik mungkin daripada yang semua mata pelajaran dia kuasai. Karena dia fokus dalam satu titik saja. Mungkin ketika anak tersebut condongnya ke olahraga, bisa kita ikutkan baik itu di Popda, O2SN dan lain sebagainya. Tuh. Yang terakhir, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kata-katanya di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa
bila saya melakukannya. Seperti itu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya melakukan berangkat terlambat, kira-kira saya akan jadi orang yang seperti apa? Bila saya melakukan tidak mengerjakan tugas, kira-kira saya akan jadi orang yang seperti apa? Itu jadi anak bertanya pada dirinya anak sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Seperti itu. Jika saya mencontek, kira-kira saya akan jadi orang yang seperti apa ya? Itu anak bertanya pada dirinya sendiri. Dan mungkin kita tidak tahu anak tersebut sedang melakukan motivasi internal. Karena mungkin dia bertanya dalam hatinya sendiri. Nek aku nyontoke kira-kira besok gede nyong gede apa yo? Itu. Jadi anak bertanya-tanya sendiri, dan itu yang kita harapkan. Dengan pertanyaan itu, anak tidak akan melakukan sebuah tindakan yang tidak baik. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Nah, budaya positif akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu bisa diwujudkan dengan yang namanya keyakinan dalam kelas. Jadi budaya positif itu besar, lingkup yang lebih kecil lagi lingkungan yang positif. Misal satu sekolahan sudah mempunyai budaya positif, berarti lingkungan baik itu di kelasnya, di ruang gurunya, di dalam kantinnya, di tempat parkirnya, semuanya sudah menciptakan budaya positif. Dan mengerucut lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti setiap warga yang ada di kelas sudah punya keyakinan maupun konsekuensinya. Jika saya melakukan ini, saya berarti melanggar hal ini. Jika saya melakukan ini, berarti saya melanggar ini. Ini yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kan adanya peraturan sekolah yang diterapkan dari kelas 7 sampai kelas 9, semuanya sama. Ya kan? Nah, kenapa tidak itu? Nah, di sini kita mencoba melakukan perubahan paradigma bahwa kebutuhan antara kelas 1, kelas 1A, kelas 1B sampai kelas 9A itu berbeda-beda. Masing-masing kelas mempunyai kebutuhan yang berbeda dan mempunyai keyakinan yang berbeda pula. Itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira apa? Untuk menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak? Karena pada waktu itu ada yang namanya COVID-19. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dan pada saat mengikuti pelatihan? Supaya perkegiatan tidak tertinggal. Jadi semuanya runtut, kita bisa mulai dari awal sampai akhir. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi internal, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika itu tumbuh dari dalam diri anak, itu akan lebih baik. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara umum, baik latar belakang suku, agama maupun dan yang lain sebagainya. Jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh semua anggota kelas. Berarti antara wali kelas dan juga murid-murid yang ada di kelas. Misal kesepakatan kelas 7A berbeda dengan kesepakatan kelas 7B, karena mereka mempunyai kebutuhan mereka masing-masing. Mereka mempunyai keyakinan yang mereka anggap ketika belajar yang aman dan nyaman itu harus seperti ini. Misal kelas A, semua siswa harus aktif. Yang keduanya lagi, semua
harus tidak ada yang membuli. Kelas B kemungkinan sudah beda lagi. Semisal semua anak harus datang tepat waktu, harus membawa buku pelajaran karena itu sebagai penunjang pembelajaran. Jadi beda-beda antara kelas A, kelas B, kelas C, kelas 7A, 7B, 7C, 8A sampai 9C itu beda-beda. Nah, pembuatan keyakinan kelas mungkin nanti bisa dipraktekkan ketika awal pembelajaran. Bapak Ibu wali kelas masuk ke dalam kelasnya bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dari peraturan nanti dirubah menjadi peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum, yang berlaku untuk semuanya, bukan hanya si A maupun si B saja. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Semisal keyakinan kelasnya tidak ada bully, berarti itu diganti dengan kata yang positif. Semisal saling menghormati teman, itu berarti diubah jadi kata positif. Semisal jangan ada yang berisik, diganti menggunakan kalimat yang sopan santun. Itu salah satu kata-kata yang bermuatan positif. Semisal tidak ada yang mencontek, berarti diganti dengan kata atau istilah mengerjakan tugas secara mandiri, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Tidak terlalu banyak, tetapi bisa mewakili semua yang ada di dalam kelas. Biasanya ketika diimplementasikan di kelas, kebutuhan anak itu hampir sama. Ada yang ingin kelasnya itu aman, tidak ada bully, terus bisa menerima pelajaran dengan baik, mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Sepertinya biasanya itu. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kalau saya biasanya memberikan selembar kertas, saya berikan ke masing-masing anak. Nanti masing-masing anak menuliskan apa yang boleh dilakukan di dalam kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nanti mereka akan menulis. Setelah menulis, nanti kita simpulkan bersama-sama. Ditempel. Nanti kalau sudah kita simpulkan, oh ini sama si A sama si B sama, berarti buatnya satu saja peraturannya ini. Kemarin saya buat keyakinan kelas hanya ada 7 poin. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama, anak ini tidak ada bully, semuanya membawa buku pelajaran, tidak meminjam alat tulis. Jadi membawa alat tulis masing-masing, karena biasanya ketika dipinjam hilang nanti tidak dikembalikan, dan itu jadi awal timbulnya perkelahian. Seperti itu. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin semester pertama berjalan keyakinan kelasnya seperti itu, tapi di tengah-tengah semester mungkin ada anak, Bu, Pak, keyakinan kelasnya dirubah karena si A selalu seperti ini, si A selalu izin ke kamar mandi terus, Pak. Berarti buat keyakinan kelas izin ke kamar mandi jika diperlukan. Jangan jam pelajaran pertama izin ke kamar mandi, nanti ganti dulu izin lagi, nanti ganti dulu izin lagi. Dan indikator-indikator seperti itu biasanya anak tersebut tidak ke kamar mandi, tetapi bermain, entah ke kantin, entah bermain dengan temannya dan lain sebagainya. Jadi tidak sesuai dengan yang mereka katakan. Selanjutnya, Bu. Nah, peraturan dan juga keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu mewujudkan nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, dan juga menghormati dirinya sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum
pembelajaran, menghormati orang lain, dan juga komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menggunakan giliran, berarti menghormati orang lain. Gunakan masker, menjaga keselamatan, jangan berlarian di koridor, itu merupakan keselamatan. Selanjutnya Bu. Nah, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Di sini saya buat keyakinan kelas, sebelah anak menuliskan, kemudian sebelahnya lagi gambar ketika saya meresu kesepakatan kelas. Itu. Terus nah, untuk membuat keyakinan kelas yang awal yang harus kita pelajari yaitu mempunyai atau mencakup semua kesepakatan yang mereka punya. Jadi mereka ingin A, B, C, dan D, nanti kita resum, kita simpulkan, baru kita buat kesepakatan kelasnya nanti seperti apa. Dan harapannya kesepakatan kelas itu mewakili masing-masing individu dan disepakati bersama. Ketika melanggar ada konsekuensinya. Konsekuensinya berarti anak tersebut harus apa ketika melanggar. Ketika anak itu di dalam kelas, berarti anak tersebut sudah melanggar nilai-nilai menghormati. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ini pasti menjadi tanda tanya besar. Maksudnya gimana? Kok dihukum oleh penghargaan? Di situ A, pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Kira-kira ketika kita memberikan penghargaan itu akan berlangsung terus menerus, atau ketika kita sudah memberikan penghargaan anak akan stagnan, nanti kembali lagi. Ketika anak kita berikan hukuman, anak pada waktu itu akan berubah, tapi besoknya diulangi lagi seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum. Jadi penghargaan dalam tanda kutip seperti halnya kita membuat ranking, yang nomor 1 dapat penghargaan ranking 1, yang terakhir merasakan dirinya, wah aku orang itu ranking, aku orang itu hadiah nih. Dia akan merasa dirinya itu seperti itu, menyesali dirinya sendiri. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan ini dalam tanda kutip yang saya pahami, ketika si A mendapatkan penghargaan, si A mendapatkan hukuman, anak tersebut yang tumbuh rasa iri. Wah, nyong dihukum terus, sedangkan si A kait dengan ketua kelas dikasih penghargaan terus, aku dihukum terus, seperti itu. Jadi merusak hubungan antara yang dapat penghargaan maupun yang dihukum. Lanjutnya Bu. Nah, ini adalah ada 1, 2, 3, 7 tindakan guru. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Kadang ketika saya SD dulu, ketika tidak mengerjakan tugas disuruh nulis, saya tidak akan mengulanginya lagi sampai penuh. Saya dulu pernah sampai 100, ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang selanjutnya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Wong kesalahannya itu terlambat, hukumannya kok lari. Hukumannya harusnya besok kamu bangunnya jam 6, berangkat dari rumah jam 6:15.
itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali menggunakan masker. Wis buat push up nganggo masker, nanti bisa jadi pingsan. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi tidak pakai sepatu hitam. Kemudian karena aturannya sekolah harus menggunakan sepatu hitam, disuruh dilepas, tidak usah pakai sekalian seharian. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya coba di slide selanjutnya. Nah, sudah benar ya? Konsekuensi ini yang terakhir itu konsekuensi Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Jadi ada kesepakatan. Mungkin ada kesepakatan antara guru olahraga dan juga siswanya. Ketika terlambat jamnya saya, nanti kalian lari sebagai pemanasan. Itu konsekuensi berarti. Yang terakhir, yang pertama benar, hukuman, konsekuensi, hukuman, yang terakhir konsekuensi. Nah, dilihat dari jawaban Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu sudah mengetahui mana yang dimaksud hukuman, mana yang dimaksud konsekuensi. Dari 7 soal, hampir semuanya benar. Karena yang terakhir itu ambigu antara hukuman atau konsekuensi. Lanjut. Nah, supaya kita lebih jelas membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jika kamu terlambat, berarti kamu harus lari. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, tidak fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan yang menurut teori konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi semisal seperti halnya tadi, kalau hukumannya terlambat jam pelajarannya olahraga, lari 1 keliling lapangan basket, anak akan merasa tidak nyaman ketika hari itu. Tetapi ketika hukuman, kamu datang terlambat hormat bendera, nah anak itu akan diingat-ingat sampai nanti dia dewasa. Lanjut, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Jadi ketika anak itu dihukum, dia justru akan membenci disiplin, dia justru akan membenci peraturan. Yang konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi ketika ada A, nanti dia akan bertanggung konsekuensinya A. Ketika dia berbuat B, nanti konsekuensinya B. Hukuman yang selanjutnya adalah paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Jadi konsep dirinya, jadi dia merasa harus ikut instruksi orang lain. Jadi dia tidak memahami dirinya sendiri. Karena ketika kamu seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Itu yang membekas di pikirannya. Dia seperti halnya dihardik atau dihakimi oleh gurunya sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
Jadi nanti ketika anak sering dihukum, dia justru akan menyembunyikan. Mau aku rapang aku baik, nek aku tidak dihukum seperti ini. Tetapi ketika stimulus atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kamu tidak terlambat kenapa? Saya punya kesiangan. Kok kesiangan kenapa? Saya main HP malam-malam. Marah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi anak tersebut hanya sementara waktu merasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta kasih, yang kedua itu penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir itu adalah survive atau berjuang. Jadi kebutuhan dasar anak itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia harus mendapatkan cinta kasih, baik di rumah maupun di sekolah. Dia harus mendapatkan penguasaan. Dia harus bisa menguasai hal-hal tertentu. Dia harus memiliki kebebasan. Dia harus mempunyai kesenangan, dan yang terakhir dia bisa survive atau bertahan hidup. Selanjutnya, Bu. Nah, kita saksikan video 5 posisi kontrol. Next. Nah, setelah kita belajar tentang 5 posisi kontrol, kira-kira di sini ada sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya. Di kelas Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi bekalnya anak itu dipaksa. Saya minta bekalnya kamu, saya minta bekalnya kamu. Agus itu melakukan seperti itu, dipalah teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana? Ketika ada seorang anak dan setiap jam istirahat minta jajanan teman-teman nih, kira-kira bagaimana? Jika Anda sebagai gurunya, kira-kira yang dilakukan Agus itu kenapa? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apakah yang akan Anda lakukan sebagai seorang guru? Gimana Bapak Ibu? Menanyai Agus masalahnya apa, dia malai temennya atau minta makanan, itu kan mesti ada alasannya di balik itu semua. Ya. Dipanggil lah, anaknya dipanggil, diajak ngobrol face to face. Ya. Seperti itu, Bu? Ya. Ya, tepuk tangan untuk beli. Nah, untuk lebih jelasnya, ketika kita sudah belajar 5 posisi kontrol, ada di situ ada penghukum sebagai teman dan yang terakhir sebagai manajer, kita nanti akan bisa menentukan posisi atau sikap kita. Kita ini saat ini sudah menjadi penghukum atau kita sudah menjadi sebagai manajer, seperti itu. Nah, tepat sekali yang disampaikan oleh Bu Lis, kita harus menanyai Agus terlebih dahulu. Kita nggak boleh menghadik Agus, kamu bersalah karena kamu sudah melakukan minta jajan ke teman-temanmu. Jangan seperti itu. Kita pasti tanyakan dulu alasannya kenapa. Kenapa Agus seperti itu? Itu ketika kita jadi seorang manajer. Tapi ketika kita jadi seorang penghukum, berarti kita akan menghukum Agus, kamu salah, kamu masuk ruang BK karena kamu sudah minta jajan ke teman-temanmu. Itu ketika kita jadi seorang penghukum. Tapi ketika jadi manajer, Gus, sini Gus, kamu kenapa kok minta jajan ke teman-temanmu? Ini Bu, karena saya tidak dapat uang saku. Lah, kamu kan tidak dapat uang saku kenapa? Karena saya tadi malam tidak ngaji Bu. Nah, berarti kamu harus besok lagi ketika kamu mau dapat uang saku ya kamu ngaji Gus. Jangan seperti itu. Ya Bu. Nah, alasannya berarti di rumah
dia sudah melanggar kesepakatan dengan orang tuanya dan konsekuensinya dia tidak mendapatkan uang saku seperti itu. Lanjut. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Anis baiknya mencari tahu alasannya, cari tahu dulu alasannya seperti tadi. Apabila Agus menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan Agus kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi Agus minta jajan ke teman-temannya itu sebagai wujud survive atau bertahan hidup. Apabila jawabannya Agus karena ia senang temannya menjadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih. Jadi pingin diperhatikan sama temannya. Agus itu ternyata membutuhkan cinta kasih karena pingin diperhatikan. Apabila jawabannya Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya Agus berarti penguasaan. Jadi ketika Agus malahi teman-temannya itu supaya dapat pengakuan atau penguasaan. Yang keempat, apabila jawabannya Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhan Agus adalah kebebasan. Karena kebutuhan akan pilihan. Jadi Agus bosan bekalnya kok suka mekono terus. Mungkin dia mau nasi chicken, ayam nugget seperti itu ya. Oleh karena itu dia akhirnya mencari yang namanya kebebasan. Yang terakhir, apabila jawabannya Agus karena iseng, dia menikmati ekspresi wajahnya dengan kesal karena diambil makanannya, berarti Agus kebutuhannya tentang kesenangan. Selanjutnya Bu. Nah, 5 posisi kontrol yang tadi kita sudah belajar di video tadi. Ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Setelah kita tahu kebutuhan dasarnya Agus itu apa, semisal butuh penguasaan, lalu posisi kontrol apa yang kita terapkan. Kalau kita sebagai penghukum, kita akan menghukum Agus secara langsung. Tapi ketika kita sebagai manajer, Gus, kamu tuh tidak boleh seperti itu, karena itu sudah mengambil hak orang lain seperti itu. Itu ketika kita sebagai manajer. Lanjut Bu. Nah, bisa lebih baik lagi jika kita sudah menguasai 5 posisi kontrol, dikombinasikan dengan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti halnya tadi Agus, ketika Agus itu sudah bertindak seperti itu, kemudian kita menerapkan posisi kontrolnya sebagai manajer, sudah mengetahui kebutuhan Agus, lalu kita akan menerapkan posisi restitusi yang tepat untuk Agus, menanyakan, menstabilkan bagaimana supaya Agus tidak merasa dihakimi dan lain sebagainya. Lanjut Bu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi yang harus kita terapkan. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, melakukan tawaran, bukan paksaan. Gus, nek koyo iki, nanti kamu akan jadi seperti ini. Jadi bukan dipaksa, tapi tawaran. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti halnya tadi 5 kebutuhan dasar. Agus itu jawabannya bagaimana? Itu menentukan kebutuhan dasar Agus. Nanti tindakan kita sebagai manajer, penghukum atau teman dan lain sebagainya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika sudah dilakukan restitusi, anak tersebut akan nyaman kembali ke kelasnya. Tidak, woi bermimpi kok ngopo di anu yo, kowe bermasalah yo, bukan seperti itu. Jadi ketika anak sudah dilakukan
ini Agus ada sesuatu yang harus diselesaikan, jadi mohon untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Di anak ketika keluar dari kelas bukan dalam tanda kutip yang tidak baik, tapi ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baik itu di ruang BK. Nanti ketika anak kembali lagi ke kelasnya, dia merasakan aman dan tidak dibully teman-temannya. Woi, warga BK dibully, bukan seperti itu. Jadi menstabilkan identitas anak. Agus ada sesuatu yang harus diperbaiki, jadinya harus meninggalkan kelas terlebih dahulu. Dan Ibu, nah ini adalah kasus segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada Agus atau temannya dari kelas. Lanjut. Nah ini dokumentasinya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kasus segitiga restitusi dan juga disiplin positif dari alur awal sampai terakhir. Intinya kita tidak bisa memaksakan orang lain, kita tidak bisa memaksa murid, kita hanya mampu menumbuhkan motivasi-motivasi internal yang ada dalam murid, baik dengan pengondisian lingkungan, budaya positif, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Semoga itu bisa membawa pengaruh positif buat Bapak Ibu. Terima kasih, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Bagus Sasmiaji. Semoga pemaparan tadi bisa menjadikan kita lebih open, lebih menyadari bahwa budaya positif itu diperlukan dalam sekolah dan lingkungan sekolahnya. Kegiatan hari ini selesai, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.